Santriwati bernama Nurul Ijati meninggal di RSUD Sujono Selong usai mengalami koma selama sepekan. Remaja berusia 13 tahun asal ND tersebut diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah, Lombok Barat. Jenazah Nurul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk diotopsi. Pertama dia masih bisa tertolong kan, masih berapa menit kemudian terus pas masuk sana posisi mereka lagi saya udah lihat, saya balik keluar sudah berapa menit begitu, apa yang bagian ruangan itu akan kasih tahu kalau dia sudah tidak Ini anak satu-satunya, Ibu. Sebelumnya, saudara, pihak Pondok Pesantren Al-Aziziyah mengaku telah melakukan investigasi terkait dugaan kekerasan yang dialami Nurul Ijati di dalam ponpes. Hasil investigasi, pihak Pondok Pesantren menyebut Nurul Ijati meninggal karena mengalami sakit dalam beberapa minggu terakhir akibat luka infeksi jerawat di bagian hidung. Namun terkait penyakit dan penyebab pasti luka yang dialami Nurul, pihaknya mempersilahkan untuk ditanyakan langsung ke tenaga medis. Pihak Ponpes pun menyatakan siap dan terbuka terkait penyelidikan jika ada oknum yang bersalah dan diduga menganiaya Nurul di dalam Ponpes. Kami sangat terbuka, entah ketika benda tajam, entah ketika benda tumpul, entah itu nanti infeksi itu, kami sangat terbuka. Nah, skenario yang kedua, kalau misalnya nanti hal tersebut terjadi, yang terjadi itu entah benda tumpul atau benda tajam, silakan polisi datang, buka pintu. Siapa mau investigasi dari KPAI, dari lembaga, dari HAM, mana, saya investigasi. Kami tidak akan melindungi oknum untuk menjaga nama besar pondok pesantren. Logika sehat, masa oknum kita lindungi? Pesantren Nizam besar, enggak. Saudara, setelah mengalami koma selama sepekan, santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di RSUD Sujono Selong. Informasi selengkapnya terkait dengan kematian santriwati Nurul Ijati asal ND ini, kita akan tanyakan langsung ke Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol I Madeyogi Porusa Utama yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Kasat, terima kasih atas waktunya. Pak Kasat, ini Polresta Mataram langsung membentuk tim ya untuk menyelidiki kasus dugaan kekerasan di Ponpes yang dialami oleh Nurul Ijati. Apa saja temuannya sejauh ini, Pak? Baik, Mbak. Selamat malam. Terima kasih pada diberikan pada kami, Mbak. Jadi untuk bentuk tim memang kami Satreskrim dengan adanya laporan pengaduan dari ayah anak korban, kami langsung membentuk tim, Mbak, dalam hal ini, yaitu tim unit BPA yang memang dalam hal ini bergerak sehubungan dengan perlindungan tentang anak, perempuan dan anak, di mana tim tersebut kami bagi sehubungan dengan upaya lidik yang kita lakukan dari pemeriksaan saksi maupun mendatangi langsung, Mbak, Rumah Sakit Sujono di mana anak korban pada saat itu sedang di opnam. Nah, kami juga sudah memeriksa beberapa saksi dalam hal ini. Ada 4 saksi, berikut kami ada bersurat kepada poliklinik, baik itu puskesmas dan rumah sakit, di mana sebelum mengembuskan nafas terakhir, adik korban sempat berobat di poliklinik, puskesmas dan rumah sakit Sujono wilayah. Iya, Pak Kasat, jadi tim tersebut yang dibentuk dari unit PPA ini sudah mendalami keterangan beberapa saksi. Apa hasil dari penanganannya sejauh ini? Dari hasil penanganan kami setelah tadi pagi mendengar kabar bahwa adik kita telah mengembuskan nafas terakhir, kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dr. Sujono untuk
mengirim jenazah korban ke rumah sakit Bayangkara Polda NTB untuk melaksanakan otopsi. Otopsi tadi siang sudah kami laksanakan dari pukul 15.00 hingga 17.00. Sembari demikian, kami menunggu hasil otopsi atau rekam medis dari dokter forensik yang telah melakukan otopsi. Jadi otopsi sudah selesai dilakukan ya Pak ya, tinggal menunggu hasilnya seperti apa? Betul, kami menunggu hasil dari otopsi yang dilakukan tadi siang oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda. Sebelumnya sudah ada visum yang dilakukan, ini apa Pak kira-kira yang menjadi penyebab kematian dari santriwati bernama Nurul ini? Mohon izin Mbak, jadi dari keterangan dokter sementara bahwasanya memang masih akan dilakukan, setelah dilakukan otopsi akan dipelajari dan ada juga yang memang sampel-sampel yang akan dilabkan oleh dokter forensik. Baik, polisi akhirnya membentuk tim untuk... Setelah itu akan atau hasil itu. Ya, Pak Kasat, polisi akhirnya membentuk tim karena memang ada laporan dari keluarga. Saat itu apa laporan yang disampaikan kepada keluarga terhadap polisi terkait dengan dugaan adanya tindak kekerasan di dalam ponpes? Jadi memang itu ada jarak waktu Mbak dalam hal keterangan dari pihak saksi yang memang serta-merta menjemput anak korban dan membawa ke poliklinik dari tanggal 15 hingga tanggal 20, di mana indikasi informasi dari saksi bahwa kondisi korban menurun. Setelah tanggal 20 korban sempat dibawa pulang, di tanggal 21 korban sempat dirujuklah ke puskesmas karena informasi dari saksi yang memang pada saat itu menjemput korban itu kondisinya menurun. Alhasil di tanggal 21 korban langsung masuk di ICU dan menggunakan ventilator. Hingga tadi pagi sekitar pukul 20, tanggal 29 Juni 2024 adik kita mengembuskan nafas terakhir. Artinya memang dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh Nurul ini disampaikan langsung oleh korban sebelum akhirnya kondisinya menurun, seperti itu ya Pak Kasat? Jadi hasil keterangan yang kami dapat Pak dari orang tua adik kita, adik korban dalam hal ini memang di tanggal 20 malam sempat menceritakan kejadian apa yang telah dialami adik korban dalam hal ini. Itu kami tuangkan juga di berita acara interogasi dalam hal ini. Ini sedikit tidak orang tuanya mengetahui lah Pak apa yang sudah dialami adik korban kita. Sempat dibawa keluarga saat tanggal 20 keluar dari pondok pesantren, seperti itu ya Pak? Jadi untuk kronologis memang adik korban ini dijemput tanggal 14 Pak, tepatnya tanggal 14 dijemput oleh seorang ibu, di mana ibu ini memiliki putri juga Mbak, yang memang sekolah di pondok pesantren dimaksud, sama dengan adik korban. Cuman beliau ini adik kakak kelas, di mana kakak kelas adik korban ini menghubungi ibunya, meminta tolong agar anak korban ini dijemput karena kondisinya sakit. Alhasil dijemput tanggal 14, dibawa ke rumahnya beliau di wilayah Lombok Timur, karena kondisinya menurun, tanggal 15 dibawa ke puskesmas Mbak. Di sana dicek Mbak kesehatannya. Namun karena informasi keterangan dari saksi kondisi menurun, beliau rawat inap sampai tanggal 20. Nah, setelah tanggal 20, karena kondisinya sedikit membaik, dibawa pulang, Mbak. Disitulah bertemu dengan ayah kandungnya yang memang baru tiba dari ND, Mbak, menuju Lombok Timur. Dan akhirnya diceritakan apa yang dialami. Dari tanggal 20, ya diceritakan 20 malamnya, 20 paginya kondisi beliau pada saat pukul 09.00 tidak bangun, akhirnya curiga karena kondisinya sangat lemas, dibawalah ke ICU Dr. Jono Lombok Timur.
Iya, tadi Pak Kasat sempat sampaikan Pak Kasat bahwa memang tim dari unit PPA ini sudah memeriksa sejumlah saksi. Siapa saja ya saksi yang diperiksa? Baik, Mbak, dapat kami sampaikan bahwasannya ada 4 saksi sudah kami periksa dari ayah korban, kedua Ibu Nia, inisial N, setelah itu inisial S, dan kakak dari anak korban yang masih saat ini bersekolah di Ponpes yang sama dengan anak korban. Selanjutnya kami juga sudah menginterogasi ada di 7 pertama atau awal ada itu berobat, yang kedua puskesmas, dan yang terakhir kita interogasi dokter yang berada di Rumah Sakit Dr. Sujono. Iya, Pak Kasat, singkat saja, ini kan ada desakan dari pihak keluarga untuk bisa polisi mengungkap penyebab kematian dari korban. Bagaimana polisi menanggapinya dan bagaimana polisi menjawab desakan dari keluarga tersebut? Singkat saja, Pak Terima Kasat. kasih, Mbak. Jadi memang ada permintaan oleh terutama dari ibu korban bahwasanya penanganan ini harus tuntas dan harus bisa membuktikan siapa pelaku atau dalang dari semua ini. Kalau kami, Mbak, mohon izin Satreskrim Polres Kota Mataram bekerja secara profesional, normatif. Ya, intinya kami masih menunggu dari hasil visum otopsi. Selanjutnya kami akan bergerak untuk mengundang dari pihak Ponpes dalam hal ini. Baik, terima kasih atas informasi dan perbincangannya di Kompas Malam, Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Imade Yogi Porusa Utama. Selamat malam, salam sehat Pak Kasat.